Salam sejahtera, saya Pendeta Song Taigen dari Gereja Samil. Topik pelajaran bersama saudara hari ini adalah Roma pasal 8. Bisa dibilang merupakan pasal terpenting di Alkitab. Topik besarnya adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Hari ini, saya dan saudara akan belajar bersama tentang topik ini. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan asalnya dari kata tuv, yang memiliki makna tentang keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan tentang kebaikan kita. Kita bisa lihat bahwa ayat 8 yang baru saja dibacakan tadi dimulai dengan kata ini, kita tahu sekarang. Namun, di ayat 26, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di ayat 28 disebut tahu, sementara di ayat 26 disebut tidak tahu. Ini bukan kitab yang ditulis dua orang yang berbeda. Semuanya ditulis oleh Paulus. Mengapa di ayat 26 tidak tahu dan di ayat 28 kita tahu sekarang? Apa maksudnya? Mari kita cari contohnya di dalam Alkitab. Mari kita ambil contoh Abraham. Di Kisah Para Rasul, Ibrani, dan Kejadian, kisah Abraham disebut sedikit-sedikit. Namun di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Namun di Kejadian pasal 12 atau di Kisah Para Rasul pasal 7, Tuhan telah memberi perintah untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, betul? Namun, mengapa di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan tidak mengetahui tempat yang ia tuju? Hal seperti ini biasa disebut dengan konflik tekstual. Namun, sebenarnya makna dari perkataan ini bukanlah dia tidak tahu kemana tujuannya. Dia tahu kemana dia harus pergi. Namun hal apa yang akan dia temui di jalan, hal apa yang terjadi sesampainya di sana, dia sama sekali tidak tahu. Itu maksudnya, bukan berarti dia tidak tahu tujuannya. Jadi di ayat 28 tertulis kita tahu, di ayat 26 tertulis tidak tahu. Kedua hal ini perlahan bersatu seiring dengan berjalannya waktu. Dari yang tidak tahu berubah menjadi tahu. Di episode sebelumnya, saya pernah sampaikan ini. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu apa yang hilang, keberanian kita menghilang. Namun ketika kita tahu dan berpengalaman, kita tidak takut. Bahwa saya adalah anaknya Tuhan, bahwa tidak ada penghakiman bagi saya, dan betapa Kristus mengasihi saya. Jika kita mengetahui hikmat ini lewat ajaran Roh Kudus, apa yang muncul? Keberanian akan muncul. Saya akan bagikan tentang hal ini. Kata kita tahu memiliki arti hikmat. Apa hikmat dalam bahasa Ibrani? Hokmah. Mungkin sudah sering dengar. Namun, hikmat ini bukan bicara soal informasi. Ini bicara soal pengetahuan dan penerapan. Pengetahuan ditambah penerapan. Jadi, kalau digabungkan, jadi apa? Menjadi hikmat. Mungkin tidak ada di antara saudara yang tidak tahu bedanya pengetahuan dan hikmat. Namun kalau disuruh menjelaskan perbedaannya, rasanya sulit untuk menjelaskannya. Saya akan contohkan perbedaan pengetahuan dan hikmat. Misal, ada seorang tahanan masuk ke penjara. Sipir melihatnya dan berpikir,
Orang ini kelihatannya baik dan tidak terlihat seperti penjahat. Kenapa ya? Ternyata tahanan itu tidak bisa baca tulis, sehingga ia bodoh. Aku harus mengajarnya tulisan. Sang sipir pun mengajarkan baca tulis kepada sang tahanan perlahan-lahan. Setelah ia belajar baca tulis, dunia yang baru pun terbuka. Ternyata ada hal seperti ini. Ternyata ada hal hebat seperti ini. Dia pun tersadar dan belajar dengan giat. Waktu pun berlalu hingga tiba harinya dia dibebaskan. Saya tidak mau bertemu kamu di penjara lagi. Keluarlah, hidup dengan baik dengan ilmu yang kamu pelajari. Tak lama kemudian, lagi-lagi seorang tahanan datang. Ternyata orang yang sama. Sang sipir pun kecewa. Sang sipir pun memarahinya. Mengapa kamu kesini lagi? Kali ini apa kesalahanmu? Ternyata dia memalsukan dokumen resmi. Saudara, saya pun tertawa pahit. Orang ini memperoleh pengetahuan lewat tulisan. Jadi, dia tidak punya ilmu atau tidak punya hikmat. Dia tidak punya hikmat. Dengan kata lain, hikmat adalah gabungan dari keterampilan dan kepribadian dalam hidup kita. Saat di Alkitab dikatakan kita tahu di sini bukan sekedar tentang pengetahuan berupa informasi saja, melainkan hokmah, gabungan dari penerapan dan pengetahuan. Bertemunya kepribadian dan keterampilan, apakah itu? Itu namanya hikmat. Mengapa sebagian besar kehidupan rohani kita jatuh ke dalam kesalahan mendasar ini? Apakah ada gereja yang mempelajari Alkitab sebanyak gereja Korea? Tentu ada banyak. Mereka mengadakan berbagai macam pertemuan untuk belajar Alkitab dan membaca buku bersama. Namun mengapa kehidupan mereka tidak berubah? Mengapa tidak berubah begini? Terdapat sebuah masalah yang serius. Karena itu, kita akan membahasnya melalui pertanyaan di Alkitab. Berapa pertanyaan? Ada 4. Mari kita lihat ayat hari ini. Di ayat 31, terdapat 4 pertanyaan yang akan kita bahas. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan kan? Siapa yang akan melawan kita? Jika siapa yang di pihak kita? Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa bagi umat Kristen. Di dunia sering ada perkataan begini, sepintar-pintarnya orang akan kalah dengan yang rajin. Namun, tahukah siapa yang tidak bisa dikalahkan orang yang pintar dan rajin? Orang yang beruntung. Yang beruntung. Namun, siapa yang bisa mengalahkan orang yang pintar, rajin, dan beruntung? Orang yang diberkati, tidak terkalahkan. Siapakah tokoh representatif di Alkitab? Ya, Yusuf. Orang-orang mengusiknya untuk menjatuhkan dia. Di Kejadian pasal 49, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, ia seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air, naik mengatasi apa? Mengatasi tembok. Ini adalah nubuatan Yakub tentang Yusuf di Kejadian 49. Nubuat. Oleh karena itu, sekalipun ada orang yang beruntung, rajin, dan punya segalanya sekalipun, tidak ada yang bisa menjatuhkan orang yang diberkati. Artinya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yusuf diperlakukan dengan tidak adil. Seperti siapa? Seperti Yesus. Namun, Tuhan
mengangkat dia sehingga kerajaan sekalipun tidak dapat menjatuhkan Yusuf. Lalu ketika zaman itu dilanda kelaparan, siapa yang memberi makan? Yusuf yang memberi makan. Pertanyaan pertama, siapa yang akan melawan kita? Karena siapa yang ada di pihak kita? Allah yang di pihak kita. Siapa yang ada di belakang kita? Tuhan pencipta langit dan bumi. Pemazmur pun mengatakan hal yang sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mengapa melayangkan mata ke gunung? Pada saat itu, semua berhala disembah di gunung. Dari mana datang pertolonganku? Namun, tidak ada bantuan yang datang dari gua tempat penyembahan berhala. Dari mana datangnya? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa artinya itu? Artinya, pertolongan sejati datang dari Tuhan yang menciptakan gunung dan menggantungkan matahari dan bulan di angkasa. Dia berpihak pada kita. Mari kita lihat pernyataan kedua. Ada di pasal 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Saudara, jika kita lihat pertanyaan kedua, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara, pekerjaan dan julukan utama iblis adalah penuduh, alias menggugat. Aku tahu apa yang kamu lakukan musim panas lalu. Seperti ini, iblis selalu mengawasi kita dan menyerang kelemahan kita, titik lemah kita, menyerang sisi lemah kita. Karena itu, iblis berusaha menuduh kita dan membuat kita jauh dari Yesus Kristus dan Allah. Begini, membuat kita merasa putus asa. Aku tidak bisa, aku tidak ada apa-apanya. Dengan begitu, iblis terus menjauhkan kita dari Tuhan. Kapan kita merasa begitu? Saat kita merasa tertuduh, terdapat rasa bersalah. Merasa bersalah. Karena itu, iblis membuat kita merasa bersalah. Namun, rasa bersalah ini digunakan untuk apa? Rupanya, ada banyak fobia terhadap hal-hal tidak bermoral dalam kehidupan rohani. Fobia seperti ini sangat menakutkan. Sebenarnya, akarnya adalah kesombongan. Misalnya, di semester baru kita menyiapkan buku catatan yang baru. Dari pelajaran pertama, kita bertekad untuk selalu mencatat dengan benar. Namun, setelah beberapa minggu, apa masih bisa mencatat dengan baik? Kalau saya sih, karena tidak bakat, saya biasanya tidak mencatat. Kalau begitu, seketika kita pun menyerah. Seharusnya kalau ada lupa mencatat, kita biarkan saja. Lalu mulai mencatat lagi di minggu selanjutnya supaya catatan kita terisi. Namun kalau kita gagal di hari kedua ketiga, akhirnya 1 semester penuh kita tidak mencatat. Saya dulu begitu, karena itu saya tidak pandai belajar. Dalam kehidupan rohani juga begitu. Ini terjadi pada orang-orang yang punya fobia amoral. Jadi, fobia seperti ini akarnya adalah kesombongan. Sebenarnya, iblis mengusik kesombongan kita lewat fobia rohani ini. Kamu sebut dirimu itu pendeta? Kamu sebut dirimu itu jemaat? Terus membuat kita merasa bersalah. Namun dengan perasaan bersalah, kemana fobia itu akan membawa kita? Putus asa, kecewa, menyerah. Kita pun terdorong ke sana. Akhirnya, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Semuanya datang dari fobia ini. Ini biasa dilakukan oleh iblis, membuat kita menghakimi, membuat kita merasa bersalah dan tidak bisa keluar dari perasaan itu. Jadi, malah lebih mending kesombongan daripada fobia itu.
Kesombongan ini maksudnya bukan kesombongan yang biasa kita pahami. Daripada kata kesombongan, lebih tepat menggunakan kata tidak tahu malu. Kalau kita punya anak, walaupun mereka lahir dari perut yang sama, mereka bisa sangat berbeda. Anak kedua saya tidak tahu malu pada saya. Saat meminta uang jajan, orang biasanya merasa tidak enak, tetapi dia tidak begitu. Mengapa dia bisa begitu? Dia tahu jelas bahwa dia anak saya. Saudara, orang yang mencintai itu lemah. Orang yang mencintai itu lemah, dan dia tahu jelas hal ini. Karena itu saat meminta uang, dia tidak merasa tidak enak. Namun, saya tidak merasa keberatan di posisi saya sebagai ayah. Namun, kita selalu merasa bersalah pada Bapa kita di surga. Kita hidup sebagai budak, tidak bisa hidup sebagai anak. Mengapa harus hidup seperti itu? Pemikiran ini harus kita ubah dengan pemikiran beriman. Iblis selalu mencari celah pada diri kita untuk menggugat kita, selalu menghakimi kita. Selanjutnya, mari kita lihat pertanyaan ketiga. Mari kita lihat lagi ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang membenarkan mereka? Allah lah yang membenarkan mereka. Ini adalah pernyataan yang resmi, saudara. Resmi. Bukan sekedar pernyataan biasa, melainkan pernyataan resmi. Sekarang, mari kita lihat ayat 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pertanyaan ketiga, siapakah yang menghukum mereka? Sekarang tidak ada yang bisa menghukum kita. Bahkan orang-orang dengan kuasa kegelapan tidak bisa menghukum kita, sebab bayaran atas dosa kita telah dibayar sepenuhnya di kayu salib, sehingga iblis tidak akan bisa untuk memfitnah ataupun menggugat kita. Kebebasan yang kita peroleh adalah untuk bersikap benar di hadapan Allah Bapa. Terakhir, ada pertanyaan yang keempat. Mari kita baca ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perkataan lebih dari yang menang ini sangat sulit. Dalam bahasa Yunani, ini adalah hupernikao. Begini dalam bahasa Yunani. Inilah artinya kata hupernikao, menang melampaui sesuatu. Menang melampaui sesuatu. Sebenarnya ini bukan terkait konsep menang dan kalah. Bukan terkait menang atau kalah, tetapi menang melampaui itu. Saya akan berikan contoh. Ada seseorang yang berbuat kriminal, lalu kabur ke luar negeri. Setelah 118 hari, dia akhirnya dipenjara oleh Interpol. Saudara, orang yang menangkap kriminal tentu lelah, namun kabur ke sana kemari pun pasti sangat sulit. Saat sang polisi menangkap pelaku sampai ke Tiongkok, dia mengatakan sepatah kata saja. Karena perkataan itu, pelaku pun membuka hatinya dan runtuh. Kira-kira perkataan apa itu? Ternyata begini, kamu pasti kesulitan. Tubuhmu baik-baik saja? Karena perkataan manusiawi yang hangat ini, kriminal yang tadinya kabur selama 118 hari akhirnya ditangkap dan dia membuka hatinya. Dirinya pun memberikan keterangan yang benar terkait kejahatan yang dia lakukan,
untuk membantu proses penyelidikan. Para penyidik pun terkejut. Kamu kan tidak seperti ini. Apa yang membuat sikapmu berubah? Dia pun menjawab, perkataan petugas yang menangkap saya pertama kali sangat hangat sehingga saya pun introspeksi diri. Kamu pasti kesulitan. Kamu baik-baik saja? Apa ini? Orang lain mungkin akan berkata begini, "Hei, kamu kira saya tidak bisa menangkap kamu sampai ke sini?" Bisa saja dia mengeluarkan segala macam umpatan karena dirinya susah payah. Namun, kata hupernikao atau lebih dari menang, artinya menang dengan melampaui sesuatu. Saya pernah mendengar kisah ini dari seorang pendeta dan merasa terberkati. Saudara, di Yakobus pasal 1 terdapat firman, apabila ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Apa maksudnya memberikan dengan murah hati? Di teks aslinya digunakan kata ini, seolah-olah Tuhan tidak punya pekerjaan lain selain memberi. Bagaimana? Tuhan memberi seolah ia tidak punya pekerjaan lain selain itu. Tuhan mungkin bicara begini, anak ini seharusnya datang dan meminta padaku. Mengapa dia tidak datang dan hidup kesulitan dengan membawa beban sendirian? Saya pernah mendengar kisah ini dari pendeta. Seorang anak dan ayahnya sedang bermain petak umpet. Tidak banyak tempat untuk bersembunyi di rumah yang sempit itu. Namun, karena masih anak-anak, dia tidak bisa mencari ayahnya yang bersembunyi. Namun, sebagai ayah, dia ingin cepat ketahuan. Aku ada di sini, tapi kenapa dia tidak datang? Tinggal dibuka saja pintunya, ayah ada di sini. Sikap Tuhan seolah begitu. Jadi, Tuhan bukan sosok yang selalu kaku, keras kepala, perhitungan, dan bertindak sesuai dengan hukum Taurat kepada kita. Saya pernah bertanya kepada saudara, apakah kasih itu objektif atau subjektif? Subjektif. Tahu dari mana? Jika melihat Tuhan yang menyelamatkan kita, kasih itu tidak objektif. Kasih itu sangat subjektif. Buktinya adalah kita. Apa kita layak untuk mendapat keselamatan? Mengapa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita dan mengasihi kita tanpa syarat? Alasannya adalah kasih. Dia bukan mengasihi kita sebagai balasan dari perbuatan kita, melainkan kasih Tuhan di kayu saliblah yang membuat kita menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Saya berharap firman hari ini dapat menjadi penghiburan dan pengharapan yang besar bagi saudara dalam menjalani minggu ini. Di episode selanjutnya, saya akan membahas kitab Roma tentang Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada siapa Dia mau menaruh belas kasihan. Terima kasih.